Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Istihajar, Latsar 2021. Angkatan 7, kelompok 3. CPNS Kabupaten Garut. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama saya, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa itu wawasan negara atau wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam bersejarah bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 terbentuknya Himpunan Indonesia atau disebut dengan PI. PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Himpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda I. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 terbentuknya Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima yaitu pada tanggal 1 Maret 45 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Komichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuknya PPKI. Dan tanggal 17 Agustus 45 yaitu Hari Proklamasi dan atau kemerdekaan Indonesia. Ada 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyambung hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Kemudian, 4 konsensus dasar. Apa itu konsensus? Konsensus merupakan setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Dan Indonesia memiliki 4 konsensus dasar tersebut. Yang pertama, Pancasila, yang kedua NKRI, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat UUD 45. Kemudian identitas bangsa yaitu bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian bahasa. Bahasa terdapat pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga yaitu lambang negara yang tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang isinya Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan di pasal 58 ayat 1 Undang Republik Indonesia tahun 2009 yang isinya lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Struktur lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945 yaitu KP terdiri dari BPK, Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. Masuk ke bela negara. Dalam definisinya, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember tahun 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan negara yang menuju tinggi persatuan dan kesatuan. Adapun nilai-nilai bela negara terdiri dari tanah air, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air dengan indikator menjaga tanah dan perkara serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raga bangsa sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberi kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kemudian, bangsa menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, atau kita mencintai produk dalam negeri.
Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan indikator yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kemudian, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian, berpikir dan bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan indikator, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Setiap membela bangsa dan negara dan dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara dengan indikator memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Kemudian, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kebersihan. Adapun ancaman pada bela negara yaitu pada ancaman era proklamasi. Sedangkan sejarah yang diawalinya yaitu adanya operasi Kerosis. Terus, kenapa kita harus mempelajari kewawasan kebangsaan dan nilai bela negara sebagai ASN? Tentu ada nilai, ada fungsinya. Yang pertama, itu implementasinya itu ya. Setelah kita belajar mengenai hal tersebut, kita sebagai ASN dapat pelaksanaan kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan perekat dan perpersatuan bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya apabila ada kesalahan mohon maaf dan mohon koreksinya. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.